Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen dan hari ini kita akan membahas tema mengenai manajemen sumber daya manusia. Apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia? Pertama dari sumber daya manusia itu sendiri ya. Bahwa menurut Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungan, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. Ini ya, jadi sumber daya manusia itu adalah kemampuan yang dimiliki secara terpadu dari gabungan daya pikir dan daya fisik, dari akal dan fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya. Jadi sifatnya itu bisa karena keturunan dan juga karena pengaruh lingkungan, sehingga akhirnya terbiasa mempunyai perilaku dan sifat seperti itu. Sedangkan untuk prestasi kerja dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Jadi untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan secara individu untuk memenuhi kepuasannya. Menurut Faisal Rifai, SDM adalah seorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan metode atau teknologi diubah menjadi proses manajemen dan menjadi output atau keluaran berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu input atau salah satu unsur masukan di dalam satu organisasi. Selain ada sumber daya lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan teknologi yang kemudian diproses oleh manajemen ya melalui proses planning, organizing gitu ya, actuating dan controlling itu akhirnya menjadi sebuah produk ya dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Lalu apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen menurut Rubin dan Coulter adalah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terrealisasikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Manajemen sumber daya manusia menurut Matis dan Jackson adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen sumber daya manusia menurut Gary Dessler adalah kebijakan dari praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orangnya atau SDM-nya dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Dan menurut Emron bahwa manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan menuju tujuan organisasi yang optimal. Manajemen sumber daya manusia sebagai proses mengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Nah, apa perbedaan manajemen SDM dengan manajemen personalia? Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman lebih banyak mendengar manajemen personalia ya, tapi sebelum ada maaf, sekarang teman-teman lebih banyak mendengar namanya manajemen SDM. Tapi sebelum ada manajemen SDM, itu dulu adalah ada yang disebut manajemen personalia. Nah, menurut Friend dan dalam Handoko, manajemen personalia itu sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai
baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Jadi ini sudah terlihat ya. Jadi kalau di manajemen personalnya itu lebih kepada proses-proses penarikannya, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh organisasi, ya. Sedangkan kalau manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan baik itu individu maupun organisasi. Jadi kalau tadi manajemen personalnya artinya posisi dia sebagai organisasi untuk melakukan proses-proses perekrutan tenaga kerja ini. Sedangkan kalau dalam manajemen sumber daya manusia itu dia melakukan proses-proses perekrutan tenaga kerja untuk mencapai tujuan si individu itu maupun tujuan organisasi tersebut. Menurut Hasibuan, perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalnya adalah manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalnya dikaji secara mikro. Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah aset utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Sedangkan manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Manajemen sumber daya manusia pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia pendekatan secara klasik. Nah, ini sudah semakin terlihat perbedaannya ya, bahwa dalam era modern ini makanya istilahnya juga sudah berubah dari manajemen personalia yang sifatnya mikro menjadi manajemen sumber daya manusia yang lebih luas lagi, cakupan yang lebih makro. Dan semakin ke sini perusahaan juga semakin menyadari bahwa manusia itu sebenarnya adalah aset utama dari organisasi gitu ya. Harta berharga dari organisasi, bukan lagi faktor produksi. Ya, semakin berkembangnya pengetahuan, teknologi, pengalaman, perusahaan sadar bahwa manusia itu merupakan suatu aset sehingga perlu dikelola oleh suatu bagian yang namanya manajemen sumber daya manusia. Kenapa dianggap aset? Ya, karena manusia yang sebagai penggerak di perusahaan tersebut gitu ya. Ketika misalkan manusia tersebut atau karyawan tersebut sakit gitu ya, nggak masuk kerja, otomatis kan ada satu aset nih, perusahaan kehilangan satu aset. Nah, gambarnya seperti itu. Sehingga namanya aset itu perlu dipelihara dengan baik. Ya, di-maintain baik secara personal si karyawannya, ya, dijaga hubungan baiknya, maupun juga diperhatikan sampai kalau dia sudah berkeluarga ya eh, diperhatikan juga kondisi keluarganya gitu. Makanya banyak sekarang perusahaan kan memberikan fasilitas tunjangan kesehatan untuk pribadi maupun untuk yang sudah berkeluarga dengan untuk keluarganya gitu ya. Itu contoh karena manusia itu dianggap eh, aset berharga sehingga perlu diperhatikan, perlu dirawat, dikasih perhatian gitu ya. Jadi dapat diberikan tidak hanya gaji, mungkin juga ada insentif, ada lembur, ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan mungkin kacamata misalkan, ada tunjangan untuk dinas. Nah, itu satu bentuk karena manusia adalah sebagai aset jadi perlu dijaga. Ketika ketika sudah mulai dijaga itu diperhatikan kan harapannya manusia tersebut atau karyawan tersebut akan loyal terhadap perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, perbedaan manajemen SDM, perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia adalah manajemen SDM fokus pada output, yaitu sumber daya atau kekuatan yang dihasilkan oleh manusia, karyawan atau pekerja, sedangkan manajemen personalia fokus pada inputnya, yaitu pada kegiatannya, bukan hasilnya. Nah, apa aja fungsi manajemen SDM? Secara umum, manajemen SDM memiliki dua fungsi, fungsi secara manajerial dan fungsi operasionalnya. Fungsi manajerial jelas sama seperti fungsi manajemen, yaitu ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Sedangkan untuk fungsi operasionalnya mencakup proses perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, sosialisasi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi prestasi, promosi, transfer, demosi, dan pemberhentian kerja. Ini semua adalah dilakukan kembali lagi karena tadi pola pikirnya atau mindsetnya adalah karena manusia itu adalah aset utama dari perusahaan, jadi perlu bahasanya dipelihara ya, artinya perlu di-maintain, perlu dibuat lingkungan kerja yang nyaman, sehingga dia merasa nyaman bekerja di tempat tersebut, dia merasa aman,
artinya aman secara karir, dia juga merasa punya peluang untuk meningkatkan karir, otomatis dengan karir meningkat juga dia merasa nanti pendapatan akan meningkat. Nah, pendapatannya juga disesuaikan sehingga dia juga merasa aman untuk bisa menafkahi keluarganya, maksudnya seperti itu ya. Ada juga tempat untuk dia mengembangkan potensinya ya melalui pelatihan dan pengembangan ini gitu ya. Ada promosi dan lain sebagainya. Tetap juga akan ada namanya evaluasi terhadap kinerja si karyawan tersebut seperti itu. Nah, ini gambaran prosesnya dalam SDM. Pertama adalah perencanaan SDM. Dalam perencanaan ini mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi di SDM ini merencanakan di awal lah ya, planning ya, semuanya merencanakan bisa mendapatkan masukan dari bagian-bagian yang memang terkait yang membutuhkan. Buat suatu perencanaan membutuhkan berapa orang sumber daya manusia yang baru ya dengan spesifikasi apa. Oh, misalnya lulusan sarjana akuntansi, lulusan perpajakan, misalkan lulusan manajemen, lulusan IT, jumlah spesifikasinya berapa orang, kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan bagian dan juga dianalisa juga dengan arahnya nanti organisasi ke depan akan seperti apa. Juga dilihat juga dengan kondisi pasar nanti, ya, kondisi lingkungan akan seperti apa. Itulah proses perencanaan. Setelah perencanaan ini sudah disetujui, ya, baru dibuat proses rekrutmen, yaitu kegiatan untuk mencari atau merekrut tenaga kerja profesional dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan yang sesuai untuk mengisi suatu jabatan tertentu dalam perusahaan. Prosesnya macam-macam ya, bisa melalui iklan, bisa melalui outsourcing. Outsourcing itu berarti bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja ya. Bisa dari rekomendasi-rekomendasi entah karyawan ya, atau lamaran pribadi atau melalui lembaga-lembaga pendidikan ya. Setelah rekrutmen, data-data yang masuk dilakukan seleksi, memilih tenaga kerja yang sesuai untuk menduduki satu jabatan tertentu dari lamaran yang masuk. Nah, setelah proses seleksi sudah diterima, di awal pasti akan diberikan pengenalan dan orientasi. Kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi atau perusahaan. Ya, ini sifatnya biasalah karyawan baru kan pasti namanya ada namanya pengenalan dan orientasi dan setelah itu training. Training itu nanti di latihan dan pengembangan. Ini training basic lah untuk orang yang baru masuk gitu ya. Dikenalkan company profile-nya, dikenalkan mungkin standar komunikasinya, standar service-nya, dikenalkan budayanya, dan hard skill-nya ya diajarkan juga nanti kemampuan yang perlu dimiliki di bidang kerjanya seperti apa gitu ya. Proses kerja seperti apa, flow-nya seperti apa, gitu, diajarkan di situ. Memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Nah, setelah proses kerja, diadakan namanya penilaian pelaksanaan kerja. Ini biasanya dilakukan per semester, per 6 bulan ya, evaluasi kinerja ini. Membandingkan antara pelaksanaan kerja perorangan dan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Artinya melihat antara target yang ditetapkan perusahaan atau organisasi dengan memang target yang sudah dicapai oleh individu tersebut. Apakah sudah sesuai atau malah melebihi target atau kurang. Nah, itu bisa saling dievaluasi. Kalau kurang kenapa? Ya, apakah memang masih ada yang perlu yang diperbaiki lagi, diimprove? Kalau sudah sesuai target, ya berarti apakah masih bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, ya. Dan kalau sudah melebihi target, ya ini bisa bisa dipertahankan bahkan mungkin ditingkatkan. Seperti itu. Pemberian jasa dan penghargaan. Pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Nah, kalau yang rutin setiap bulan pasti sudah kewajiban setiap orang yang bekerja akan menerima honor atau gaji gitu ya. Tapi di luar itu sebagai rangsangan bisa saja apalagi kalau misalkan eh, orang tersebut bekerjanya yang marketing ya mencapai target gitu ya bulanan ketika dalam satu bulan mencapai target dia akan mendapatkan tambahan komisi misalnya atau bonus gitu ya. Atau dalam tahunan ketika dalam satu tahun ini perusahaan mencapai keuntungan si karyawan tersebut dengan penilaian kerja yang bagus, dia akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Nah, itu adalah satu bentuk eh, rangsangan bagi karyawan supaya memotivasi mereka di masa yang akan datang bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk meningkatkan produktivitas juga gitu.
perencanaan dan pengembangan karir. Nah, ini penting bahwa karena kan kembali lagi perusahaan kan harus tetap berjalan dan di satu sisi juga akan ada rekrutmen lagi yang baru gitu ya. Harus ada pembinaan terhadap si karyawan tersebut. Disiapkan pola karirnya seperti apa, kenaikan jenjang karirnya sudah ditentukan periodenya per berapa tahun misalkan. Disiapkan juga untuk kemampuan secara individunya, artinya ketika dia mau masuk ke tempat tertentu ya harus siapkan juga bekal secara fisik mentalnya gitu ya. Leadershipnya harus disiapkan, jadi harus disiapkan juga pelatihan-pelatihannya gitu ya sampai itu apa namanya disiapkan peluang untuk promosi jabatan gitu ya sampai pada satu masa disiapkan juga ketika nanti si karyawan bersangkutan untuk menjelang masuki masa pensiun seperti itu. Nah, ini proses-proses yang ada dalam sumber daya manusia. Baik, demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya ada kesalahan ataupun kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, bila hidayah wa taufik, dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.